Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1B, kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, gemar membaca. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa lebih dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang posisi duduk yang benar saat membaca. Bagaimana posisi duduk yang benar saat membaca? Yaitu 1. Posisi membaca harus duduk tegak. 2. Buku diletakkan di atas meja. Lanjutnya, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Cahaya penerangan harus terang. Saat memegang buku, tangan kering tidak boleh basah. Karena kalau tangan kita basah dapat merusak buku. Buku bisa sobek. Saat membalik halaman, buku harus secara perlahan, tidak boleh cepat-cepat ya membuka bukunya. Setelah membaca buku harus dirapikan dengan baik. Lanjutnya, ayo anak-anak, gambar mana posisi membaca yang benar ya? Lihat, gambar posisi yang benar yang gambar A atau gambar B? Ya, pintar. Jarak posisi duduk yang benar adalah gambar yang A. Next. Ayo coba suara lantang. Ini pensil. Ini gelas. Ini meja. Ini penghapus. Ini buku. Ini kursi. Next. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Nah, misalnya ini. ANKOR menjadi kata apa? Siapa yang bisa menjawab? ANKOR jika disusun menjadi kata koran. ATI, ini I ya bukan L. ATICER jika disusun menjadi kata apa? Ada yang bisa? Apa jawabannya? Ya, bila disusun menjadi sebuah kata cerita. CERITA. Next. Saat membaca juga harus memperhatikan suku kata. Kata mempunyai suku kata. Lihatlah contoh di bawah ini. Lihat, kata yang pendek mempunyai 1 atau 2 suku kata. Misalnya, kata meja itu ada 2 suku kata, yaitu me dan ja. Lagi, koran. Koran itu 2 suku kata. Artinya lidah kamu itu mengucapkannya sebanyak 2 kali. Ko 1, ran 2. Pen 1, sil 2. Itu yang disebut 2 suku kata, di mana lidah kamu mengucapkannya sebanyak 2 kali. Lanjutnya, ada kata yang panjang, mempunyai 3 atau lebih suku kata. Misalnya, cerita, ada 3 ya. Lagi, membaca, ada 3. Satu lagi, penulis, itu ada 3. Jika kalian belum paham, bisa tanya dengan orang tua ya. Next. Lanjutnya adalah muatan matematika. Sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar. Apa toh pola bilangan itu? Pola bilangan itu kita mengurutkan gambar. Di situ ada gambar apa saja yang kamu sebutkan, hanya urutannya saja. Misalnya,
Udin membaca buku cerita tentang bebek dan sapi. Di dalam buku tersebut terdapat banyak gambar membentuk pola. Misalnya, di situ ada gambar bebek, ada gambar sapi, ada gambar bebek lagi, ada gambar sapi lagi, ada gambar bebek lagi, ada gambar sapi lagi. Jadi pola gambar di atas adalah cuma bebek dan sapi, karena urutannya bebek, sapi, bebek, sapi, bebek, sapi. Kamu hanya menyebutkan pola gambar di atas adalah bebek dan sapi. Begitu ya, tidak disebutkan semuanya. Next. Contoh lain misalnya. Lihat di atas. Ini ada gambar buku. Ini ada gambar pensil. Ini ada gambar penghapus. Buku, pensil. Berarti di sini apa? Penghapus, karena yang di awal tadi setelah pensil adalah penghapus. Kamu menjawab di sini penghapus. Yang di sini buku, ini kosong, ini penghapus. Setelah buku tadi apa? Setelah buku adalah pensil. Berarti di sini jawabannya juga pensil. Berarti berdasarkan gambar pola di atas ini urutannya, kamu hanya disuruh mengurutkan saja, jadi tidak susah. Buku, pensil, penghapus. Jawabannya cuma itu. Buku, pensil, penghapus. Gambar di bawah, kamu disuruh mengurutkan pola bilangan. Bilangan itu angka. Ada 2 bintang, 3 bintang, 5 bintang. Di sini juga sama, 2 bintang, 3 bintang, 5 bintang. Jadi pola bilangan yang sesuai gambar di atas adalah angka berapa? 2, 3, 5. Lihat ya, 2, 3, 5. Paham ya? Hanya disuruh menyebutkan urutannya saja. Kalau di sini tadi mengurutkan gambar, yang di bawah mengurutkan bilangan. Next. Sekarang kita belajar PDP. Kerajinan dari bagian-bagian tumbuhan. Kerajinan dari bagian-bagian tumbuhan atau dari bahan-bahan tumbuhan, dari bahan alam. Anak-anak sudah pernah belum belajar menghias dari bahan alam? Sudah pernah ya, kelas 1B. Kemarin Usmaya menyuruh kalian membuat gambar dari bahan alam, yaitu daun, sudah dikumpulkan. Bahannya dari apa saja bahan alam itu? Ada daun kering, ada biji-bijian, bisa dari jagung, kedelai, kacang hijau, padi. Ada bisa dari ranting kering, bisa dari bunga kering. Contoh gambarnya seperti ini, atau dari tugas kalian yang kalian kerjakan bersama orang tua kemarin. Bagaimana cara membuatnya? Kalian tentu sudah bisa menjelaskan karena sudah praktek di rumah. Pertama, siapkan buku yang akan kamu hias. Bisa buku, bisa kertas HVS ya. Siapkan juga daun kering dan lem. Setelah itu lapisi sampul buku dengan selembar kertas. Bisa menggunakan kertas putih tadi. Buatlah pola gambar pada kertas, lalu tempelkan daun pada pola dengan menggunakan lem. Sudah bisa ya, karena sudah praktek. Next. Selanjutnya kita belajar tentang muatan PPKN. Tentang kegemaran keluarga. Ya, ini ada tulisan kegemaran keluarga Lani di sini. Ayah, ibu, dan Lani gemar membaca. Mereka membaca bersama di ruang tamu. Ayah gemar membaca koran, ibu gemar membaca majalah, Lani gemar membaca buku cerita. Walaupun mereka sama-sama gemar membaca, tetapi bacaannya berbeda-beda ya. Ayah koran, ibu majalah, Lani suka buku cerita. Membaca bersama keluarga sangat menyenangkan. Siapa yang suka membaca di rumah bersama-sama? Tidak membaca HP loh ya. Pernahkah di keluargamu membaca koran, majalah? Siapa yang punya koran? Siapa yang punya majalah anak-anak? Tunjuk jari. Next. Selanjutnya, bacaan kegemaran keluarga. Contoh. Dayu dan keluarga gemar membaca. Dayu gemar membaca buku pengetahuan.
Adik gemar membaca buku cerita. Ayah gemar membaca koran. Ibu gemar membaca buku masakan. Ayo kita membaca. Dengan membaca, pengetahuanmu menjadi luas. Next. Nah, hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Selamat belajar ya anak-anak. Besok Senin kita sudah mulai penilaian tengah semester 1. Ya, namanya PTS 1. Sekarang kalian sudah kelas 1. Jika tes, nanti file soalnya dikirim sama Usmaya setiap pagi. Kalian menjawabnya di lembar jawab yang sudah disediakan oleh panitia. Besok hari Sabtu, orang tua mengambil ke sekolahan. Untuk jam berapa mengambilnya? Tunggu info dari Usmaya dari WA ya. Sekarang untuk soal-soal latihan di Pupena bisa dikerjakan buat latihan di rumah. Jadi untuk materi tema 2 subtema 4 ini kalian bisa mengerjakan penilaian harian 4. Bisa dilihat ya, penilaian harian 4 yaitu letaknya ada di tema 2 subtema 4 gemar membaca. Bila bingung halaman berapa nanti bisa japri Usmaya ya. Sekian pelajaran hari ini. Apabila ada salah ketik, ada sedikit salah kata, Usmaya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Dadah.